Prabowo telah meresmikan dan mensahkan pemimpin 10 orang, dan bukan juga semua pemimpinnya. Seperti Marsina sebenarnya bukan pemimpin dia kan, cuma dia adalah boleh dikatakan pejuang buruh yang meninggal dan korban kemarin ya, untuk memperjuangkan nasib buruh itu dia meninggal. Jadi Soeharto, Gus Dur, dan banyak lagi daripada pemimpin ataupun pejuang-pejuang dulu. Dan sampai hari ini juga kontroversi itu terjadi, termasuklah dan khususnya lah itu untuk daripada Soeharto. Soeharto dari dulu kan mau dijadikan dia sebagai pahlawan itu kan banyak ganjalan, banyak rintangan, banyak yang tidak sesuai yang dianugerahkan dia sebagai pahlawan itu. Ternyata Soeharto itu tidak memenuhi kriteria ya. Karena dia memang betul 30 tahun lebih dia sebagai presiden, tapi dia tumbangnya, tapi tumbang karena rakyat gitu. Tumbang karena nggak disukai rakyat. Jadi dari situ saja kita sudah tahu bahwa di mana kriteria daripada pahlawan sementara dia nggak disukai rakyat begitu kan. Di situ saja sudah kalah dia sebenarnya. Belum lagi dia selama dia menjabat itu suka-suka dia membuat peraturan untuk melindungi daripada kepentingan dia, melindungi daripada jabatan dia, melindungi daripada kekuasaan dia di negara ini. Ya, kita ingat bersama seperti misterius ya, penembakan-penembakan yang dikatakan dulu itu apa namanya, Petrus itu, penembakan misterius itu. Jadi sebenarnya Prabowo tak tahulah, karena mungkin itu mantan daripada mertua dia, kita juga nggak tahu. Memang dari dulu mau dibuat dia mau disahkan dia atau diresmikan dia sebagai pahlawan negara ya. Akan tetapi setelah diuji bahwa dia tidak memenuhi kriteria itu, karena itu tadi dia memang benar-benar dia memimpin 30 tahun lebih di negara ini. Boleh dikatakan dia pahlawan pembangunan lah, oke lah ya. Tetapi dia tumbang itu, dia dipecat, dilengsarkan daripada pemerintahan ataupun dia dilengsarkan dari presiden karena rakyat tidak menyukai, karena rakyat sudah jenuh dan udah muak dengan perilaku dan cara dia memerintah di Indonesia ini. Jadi kalau seperti itu berarti rakyat enggak suka dong sama dia kan. Jadi buat apa dia dibuat jadi pahlawan kan, kira-kira begitu. Pahlawan itu kan betul-betul dia all out dia untuk membela kepentingan rakyat kan gitu. Itu namanya pahlawan. Dia berjuang dengan gigi misalnya, dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan pola pikirnya, dengan keluarganya, semua korban untuk negara dan rakyat begitu. Itu namanya pahlawan. Tapi dia bukan, dia mengurus rakyat dia. Dia mengurus rakyat untuk memperkaya. Buktinya sendiri sekarang kita lihat ya. Semua keturunannya sampai cucu-cucunya sekarang triliunan masih duitnya ya. Nggak ada kerjanya orang itu, tapi masih kaya-kaya, konglomerat semua. Itu buktinya satu ya. Jadi negara ini diperas dia selama ini, dikoruptor dia, dikorupsi dia semua ya. Zaman-zamannya Soeharto lah, makanya terjadi daripada korupsi ini sebenarnya terjadi itu pada saat Soeharto. Di sini sebenarnya terjadi koruptor ini merajalela. Mulai dari situlah terjadi. Itulah yang diciptakan Soeharto itu. Disitulah koruptor terjadi di negara ini. Merajalela di mana-mana koruptor itu kan. Karena apa? Karena dia juga koruptor ya, bawahannya tetap juga koruptor kan begitu. Jadi sebenarnya ya buat apa dia dibuat jadi pahlawan begitu? Ya pahlawan itu kan nggak seperti itu kriterianya. Maka aku bilang tadi kriteria pahlawan itu harus all out, dia berjuang habis-habisan begitu. Artinya pahlawan itu bukan daripada berjuang tembak menembak, bukan harus begitu. Pola pikirnya, tenaganya, dan dia bukan memikirkan materi. Artinya dia bukan mengambil sesuatu karena ada pola pikirnya mengambil sesuatu, makanya dia berjuang, bukan seperti itu. Contohnya dia berjuang habis-habisan tapi karena dia tahu bahwa di sini ada duit begitu. Bukan seperti itu pahlawan. Seperti si Marsina inilah ya, seperti Marsina ini pahlawan buruh. Dia ini berjuang betul-betul. Ini cocok pahlawan ini pahlawan buruh ini. Cocok ini sebagai pahlawan. Kenapa? Dia sampai diculik, rela diculik
rela dia korban untuk memperjuangkan nasib buruh. Ini seperti ini ciri-ciri pahlawan. Ini baru wajar dan pantaslah sebagai pahlawan seperti ini. Tapi kalau Soeharto sebenarnya menurut saya sendiri juga nggak wajar itu. Masih banyak lagi kalau dikorek ya, semua dari sistem kepemerintahannya dia, banyak kebohongan di dalam pemerintahan dia dulu tuh. Sejarah-sejarah dibolak-balikkan dia, diputar balik dia, sejarah-sejarah itu. Yang dikatakan inilah, yang dikatakan ini bersalah, yang dikatakan ini seperti zaman-zaman komunis dulu ya, ini yang dituduh sana, yang dituduh sini. Tapi menurut cerita lain beda lagi dengan cerita yang dia buat dia. Sejarah lain dengan sejarah yang dibuat dia berbeda. Berarti dia banyak menyelewengkan sejarah negara ini. Berarti bagaimana dia cocok dibuat untuk sebagai pemimpin? Jadi pahlawan, pemimpin sebagai pahlawan begitu ya? Tidak cocok lah. Masih banyak sebenarnya rahasia-rahasia dia yang tidak diketahui publik, yang tidak pantas ditunjukkan kepada masyarakat, bahwa memang dia itu tidak layak diresmikan ataupun disahkan atau disetujui untuk sebagai pahlawan di negara ini. Karena memang selama dia memimpin itu, masyarakat itu banyak yang sangat menyakitkan dibuat dia, sangat sedih pada zamannya itu. Jadi pahlawan itu bukan seperti itu. Pahlawan itu dikatakan seorang pahlawan itu, begitu mendengar daripada nama dia, masyarakat sudah merasakan senang begitu ya, merasakan lega begitu, namanya saja, belum lagi orangnya yang didatangkan, masih namanya diceritakan begitu, sudah lega. Ini tidak begitu dibilang Soeharto, muka orang pada saat itu sudah uring-uringan begitu ya, sudah pada mutung semua tuh muka orang itu mendengar nama Soeharto. Jadi pahlawan apa ya? Coba teman-teman, kalau kita lihat ini bagaimana nih seperti ini sebagai pahlawan, benar nggak nih teman-teman sebagai pahlawan? Apa teman-teman setuju bahwa orang seperti ini dibuat pahlawan? Ya kalau menurut saya kurang pas. Kalau Gus Dur memang pahlawan, tapi si Gus Dur ya dia dilengsarkan, tapi bukan dilengsarkan sama masyarakat dia, jangan salah, bukan masyarakat melengsarkan dia dilengsarkan orang-orang yang tidak setuju dengan dia. Berbeda dengan Soeharto. Soeharto itu dilengsarkan masyarakat murni begitu, murni masyarakat yang tidak setuju dengan dia, dengan gaya kepemimpinan dia, sudah muak dan bosan gitu. Tapi kalau si Gus Dur, dia lengser, bukan dilengsarkan rakyat, dia dilengsarkan daripada orang-orang yang berseberangan politik dengan dia. Artinya pemimpin-pemimpin di atas yang tidak sesuai dengan kebijakannya, itu yang melengsarkan dia, bukan dia dilengsarkan rakyat. Berbeda itu. Kalau si Gus Dur mungkin ya masih wajar ya, masih bisa lah dibuat sebagai pahlawan dia. Ya, begitu teman-teman.